Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 April 2022, merupakan Pekan Prapaskah yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki awal dari bulan keempat dari tahun 2022. Semoga kita tetap dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat untuk menjalani hari-hari kita. Bacaan kita yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10, kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, menaikkan syukur kepadamu atas hari baru yang telah Engkau berikan. Engkau sertai kami sepanjang hari ini. Pagi ini ya Bapa, sebelum memulai aktivitas kami hendak duduk diam merenungkan sabda-Mu. Kiranya melalui sabda ini Engkau meneguhkan kami, memberi kekuatan kepada kami dalam menjalani tugas dan perutusan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, perayaan Hari Raya Pondok Daun merupakan peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Karena hari raya, tentulah pada saat seperti itu banyak orang akan berkumpul dari berbagai pelosok negeri. Di antara mereka ada yang saling mengenal dan saling tahu dari mana asal-usul masing-masing. Pada saat merayakan hari besar seperti itu, tentulah orang saling menyapa, saling mengenalkan diri dan sebagainya. Demikianlah gambaran yang kita baca dari bacaan Injil hari ini. Dari apa yang orang Yerusalem ketahui, Juru Selamat atau Mesias
atau Kristus itu berasal dari tempat yang mereka tidak ketahui. Tetapi Yesus itu mereka kenal, karena mereka tahu asal-usul Yesus dan saudara-saudaranya. Mereka juga tahu bahwa Yesus ini adalah anak dari Yosef sang tukang kayu. Pada saat mereka mengetahui bahwa Yesuslah yang dikejar, dicari, dan mau dibunuh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, mereka jadi bimbang. Benarkah Yesus ini yang disebut Kristus, Mesias, Juru Selamat? Karena mereka merasa mereka mengenal asal-usul dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita kenal atau kita tahu dari bacaan hari ini? Kita dapat mempelajari beberapa hal, bahwa dimanapun kita berada, banyak orang yang mengenal kita, banyak orang yang tahu asal-usul kita, banyak orang yang ada di sekitar kita dan hidup bersama-sama dengan kita. Dalam tugas perutusan, pelayanan kita di gereja, baik sebagai misdinar, putra-putri altar, ataupun saat kita membantu di dalam pembinaan adik-adik kita yang ada di Bina Iman, maka adik-adik kita itu juga mengenal kita. Orang-orang yang ada di dalam gereja juga mengenal kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja walaupun kita dikenal oleh banyak orang, kita tidak bisa sembarang-sembarang atau asal-asalan saja. Tetapi di dalam tugas pelayanan kita harus menunjukkan sikap yang baik, disiplin, tanggung jawab dalam tugas, dan tidak seenaknya sendiri. Kita harus menunjukkan sikap-sikap yang baik agar orang-orang yang ada di sekitar kita juga melihat bahwa kita memang sesuai, pantas untuk tugas-tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita. Bagaimana bila selama ini kita masih sembarang-sembarang saja dalam tugas? Berarti kita diingatkan bahwa kita tidak boleh bersikap seperti itu. Mari melalui bacaan yang kita dengar hari ini, kita mulai memperbaiki sikap dan disiplin kita serta perilaku kita di dalam tugas pelayanan dan saat kita mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Semoga kita menjadi anak-anak misioner yang benar-benar meneladan sikap Yesus Kristus sendiri. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersatu hati berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki bulan April. Selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di sekolah, di rumah, di gereja, maupun di dalam kehidupan masyarakat. Semoga kita semua dalam tugas-tugas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam misioner, doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.